Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Doa TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Bagaimana hari ini? Semoga pemirsa Doa TV dimanapun berada dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Oke, nah hari ini kita masih di program yang sudah dinanti-nantikan dan ditunggu-tunggu oleh para orang tua wali murid nih. Tentunya di program Pintar Sekolah dengan tema hari ini adalah bersama SMK Plus Darussalam Kediri membangun negeri. Oke, seperti tema yang sudah ada ya, tentu saja kita bersama dengan salah satu perwakilan dari SMK Plus Darussalam Kediri. Nah, di studio sekarang sudah ada Bapak Bara selaku Wakakurikulum dari SMK Plus Darussalam Kediri. Selamat pagi Pak Bara. Selamat pagi Mbak Rosi. Semangat ya Pak ya. Selamat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Juga. Alhamdulillah. Boleh dulu disapa mungkin pemirsa Doa TV, silakan. Oke, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Wakakurikulum dari SMK Plus Darussalam akan memberikan informasi ya tentang wilayah PPDB. Nah, untuk itu nanti sesinya akan dibacakan nama Mbak Rosi, gitu aja. Oke Mbak Rosi. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai PPDB dari SMK Plus Darussalam Kediri ya. Jadi mungkin untuk orang tua wali murid, ibu bapak wali murid di rumah, nah mungkin akan memasukkan anaknya yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK sederajat. Nah, ini ada informasi mengenai SMK Plus Darussalam Kediri nih. Oke, untuk yang pertama nih ya Pak, kita mungkin akan bahas dulu mengenai sejarah dari SMK Plus Darussalam karena katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang ya Pak ya. Nah, kita mungkin pemirsa bisa Bapak kenalkan dulu dengan SMK Plus Darussalam ini, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rosi. Pertama, SMK Plus Darussalam adalah SMK di wilayah Kota Kediri, di wilayah timur Kota Kediri, tepatnya di Desa Centong Timur, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren. Oke, SMK Plus Darussalam berdiri di tahun 2010, Mbak Rosi. Nah, yayasannya juga sama, dia berdiri di tahun 2010. Sekarang di SMK Plus Darussalam itu ada 3 jurusan Mbak Rosi. Oke, 3 jurusan. Teknik jaringan komputer dan komunikasi. Oke. Ada DKV, desain komunikasi visual, dan juga ada teknik sepeda motor. Oke. Gitu, nah ini kok saya baru dengar yang desain komunikasi visual ini nama baru atau memang ada jurusan baru atau seperti apa Pak? Oke, untuk desain komunikasi visual Mbak Rosi. Nah, untuk tahun 2022, nah kita kan udah implementasi kurikulum merdeka. Oh gitu, Nah, kurikulum merdeka. Istilahnya kompetensinya namanya berubah. Oh gitu, namanya aja berarti yang Betul. berubah. Kalau namanya yang lama apa Pak? Multimedia. Oh, Untuk multimedia. DKV multimedia. Oke. Untuk yang lainnya namanya juga baru ikut Ada kurikulum perubahan merdeka. dikit, Oh, seperti ada juga. Teknik komputer dan jaringan sekarang menjadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oh, gitu. Kalau untuk yang teknik sepeda motor itu masih sama atau Yang K13 dulu namanya teknik dan bisnis sepeda motor. Oh, gitu. Nah, berhubung ada kurikulum merdeka implementasinya berubah menjadi teknik sepeda motor. Oke, itu tadi pemirsa. Mungkin ada pemirsa di rumah yang mungkin baru tahu nih, oh kok istilahnya berbeda gitu ya Pak ya. Betul, nah ya. itu tadi untuk yang dulunya teknik komputer dan jaringan, sekarang namanya adalah teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dan untuk yang dulunya multimedia itu namanya sekarang adalah desain komunikasi visual ya Pak ya. Oke, nah dan juga yang terakhir itu ada teknik sepeda motor Ya, gitu ya. Oke, itu tadi 3 jurusan yang ada di SMK Plus Darussalam ya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam tentang jurusannya di segmen selanjutnya aja ya Pak ya. Oke, siap, Nah, kita mungkin kenalan dulu nih sama mungkin dasarnya tentang SMK Plus Darussalam gitu kan. Nah, mungkin tadi tentang yayasan ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga untuk visi misinya dari SMK Plus Darussalam ini seperti apa, silahkan. Terima kasih Mbak Rosi. Setiap sekolah SMK selalu mempunyai visi misi. Nah, visi misi itu dibentuk suatu sekolah untuk menjabarkan ke depan kayak apa sih sekolah itu terhadap siswa-siswi didikannya. Ya, untuk SMK Plus Darussalam, visinya yaitu membangun generasi mandiri menuju masyarakat yang beriman, berprestasi tinggi, serta tangguh dalam kompetensi. Untuk misinya,
Satu, untuk menumbuhkan sikap mandiri, disiplin, kreatif, inovatif, dan produktif dengan penguasaan life skill. Yang kedua, memperdalam penghayatan serta pengamalan agama. Yang ketiga, melakukan aktivitas proses pembelajaran dan bimbingan melalui konsep belajar tuntas serta pembelajaran berbasis kompetensi. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan mandiri. Gitu Mbak Rosi. Oke, nah tadi saya sempat ini tentang konsep pembelajaran tuntas itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa sedikit-sedikit disampaikan gitu, mungkin bagaimana ini? Oke, konsep pembelajaran tuntas, setiap ajaran, setiap tingkat, nah harus menyelesaikan istilahnya kompetensi yang dia punya. Nanti istilahnya kayak capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, Mbak Rosi. Oke. Nanti setiap mapel ada istilahnya tujuan pembelajaran dan juga didasari dari mana capaian pembelajaran yang harus diselesaikan setiap peserta didik itu Mbak Rosi. Oke, Nah, gitu. kayak Jadi gitu. harus tuntas semuanya gitu ya. Betul. Sebelum lulus itu pasti tuntas gitu ya Pak ya? Ya, yang paling unik di SMK Plus Darussalam berbasis ke apa itu istilahnya capaian pembelajaran. Nah, itu setiap satuan pendidikan mempunyai konsep pembelajaran sendiri-sendiri Mbak Rosi. Jadi merdeka ini dalam pembelajaran setiap sekolah bisa beda. Boleh memilih gitu ya Pak ya? Bukan, Atau jadi gimana? capaiannya itu nggak harus semuanya harus dicapai. Oh gitu. Nah, mungkin dari TKJ misalkan merakit komputer, siswa ini kok mentok bisa sampai merakit komputer, yaitu dituntaskan dalam 1 tahun itu Mbak Rosi. Oke Nah, gitu. itu istilahnya kita lihat karakteristik di satuan pendidikan masing-masing. Oke. Nah, seperti matematika, anak-anak ini aljabar dia tetap gak iso aja, nah, kayak gitu. Nah itu dia diulang terus sampai Bisa. ya istilahnya kayak gitu. Jadi nggak menuntut nanti harus luas terus lah, sesuai karakteristik peserta didik kita. Oke. Nah istilahnya kayak gitu. gitu. Luasnya kurikulum Merdeka kayak gitu. Jadi cakupannya itu tergantung satuan pendidik masing-masing. Oke gitu. Seperti pendidikan di Jawa sama di Papua beda harus. Iya, nggak bisa disamakan ya Pak ya? Kayak gitu. Tujuannya kurikulum Merdeka kayak gitu. Oke. Di Papua mungkin SMA masih tambah-tambahan baru sih. Nah di kita kan nggak mungkin. Tapi ya yang mendekati mungkin apa kayak aljabar, matematika, mungkin bahasa Indonesia apa kayak buat surat dan lain-lain kayak gitu. Jadi Oke. berbeda setiap satuan pendidikan itu baru sih maksudnya. Oke, jadi standarisasinya tetap tergantung instansi masing-masing gitu Betul, ya Pak kayak ya? gitu. Oke, nggak Nah. akan nggak dipukul rata semuanya Nah, gitu. tergantung pusat menentukan capaian pembelajaran. Oh, tetap Tapi capaian itu pun nggak harus semua dicapai capai. kayak gitu. Gitu. Satu itu. Ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin ini untuk sebelum menutup segmen pertama nih Pak, mungkin bisa disampaikan dulu ya, alur pendaftaran di SMK Plus Darussalam ini seperti apa sih? Oke, siap Mbak Rosi. Nah, untuk PPDB di SMK Plus Darussalam ini sebenarnya sudah dibuka Mbak Rosi mulai November tahun lalu. Waduh, sudah lama ya? Ya, Oke. untuk konsep pembelajaran bisa langsung pendaftaran datang ke SMK Plus Darussalam. Oke, jadi langsung ke lokasi Ya, ya? betul, di bagian tata usaha. Oke. Nanti semua informasi, ada bonus seragam dan lain-lain nanti bisa komunikasikan ke tata usaha. Nanti ada free, kayak gitu apa ada Mbak Rosi. Untuk free-nya ini apakah bersyarat Pak? Mungkin Ya. untuk beberapa pendaftar Betul, pertama atau sebenarnya ada oh Mbak Rosi. gitu. Ya, 100 pendaftar utama, nanti ada free seragam. Oke, 100 Nanti, pendaftar ya Pak ya? betul, ada di samping free pendaftaran Mbak Rosi. Nah, selebihnya nanti ada beasiswa dan lain-lain, nanti bisa langsung hubungi ke bagian tata usaha. Oke, Gitu aja. menyediakan beasiswa juga ya untuk di SMK Plus Darussalam ini. Ya, yang berprestasi nanti ada. Oke. Di samping pemerintah juga menyediakan misalnya PIP ya, gitu. PIP kan udah umum kayak gitu Mbak Iya. Rosi ya, lain. Betul. Oke, nah ini berarti kalau pendaftarannya harus offline, ini berarti mungkin bisa disampaikan ke pemirsa untuk alamat dari SMK Plus Darussalam sendiri di mana sih Pak gitu? Oke. Silakan. Untuk peserta didik yang mau mendaftar di SMK Plus Darussalam bisa langsung ke lokasi SMK, tepatnya di Desa Centong, Kelurahan Bawang. Oke. Lokasinya di wilayah timur, wilayah Di timur wilayah Kota timur. Kediri. Wilayah Jawa timur Barat. Kota Kediri Betul. gitu ya. Dari situ bisa searching di Google Gmap nanti ada. Oke. Oke. Oke, nanti mungkin untuk informasi selanjutnya mungkin kan ini mungkin ada yang belum tahu ya posisi letak
tepatnya di mana SMK Pus Darussalam ini, mungkin apakah ada nomor yang bisa dihubungi gitu? Mungkin dari Ada nomor yang saya sampaikan ke Mbak Rosi Oke, tadi. oh dari Bu Farida Bu ya. Farida, betul. Nah, itu nanti mungkin kalau misalkan ada orang tua wali murid yang mau meminta Sherlock gitu Pak, biar lebih tepat gitu kan titiknya, apakah juga bisa gitu? Bisa. Oh, bisa juga, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin misal pemirsa mau nanya-nanya soal informasi lebih lengkap, lebih jauh tentang PPDB-nya, nah itu bisa dihubungi atas nama Ibu Farida dengan nomor 085 776 728 199. Oke, kita ulangi. Oke, untuk nomor dari Ibu Farida ada di nomor 085 776 728 199. Nah, kayaknya pembahasan kita ini terlalu seru ya Pak ya untuk dipotong gitu. Mungkin kita nggak usah pakai iklan kali ya Pak ya. Jadi langsung aja gitu ya. Biar pemirsa juga enggak kepotong-potong. Aduh, informasinya saya masih butuh nih, saya masih kepo gitu kan ya. Ya, siap, Oke. siap. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih dalam mengenai kompetensi keahlian, Pak. Kompetensi keahlian ya menyebutnya kalau Ya. di SMK. Betul. Oke, boleh dijelaskan mulai dari teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, kemudian desain komunikasi visual, dan juga teknik sepeda motor, silahkan. Oke, siap. Makasih Mbak Rosi. Nah, konsentrasi keahlian atau kompetensi keahlian cuma beda istilah ya di Komer sama di K13, sehingga peserta jangan bingung. Baru menyebutkan konsentrasi. Nah, pertama di SMK Pus Darussalam itu ada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Mbak Rosi. Nah, satu itu. Yang kedua ada desain komunikasi visual. Yang ketiga teknik sepeda motor. Nah, ini Pak Bara akan menjabarkan satu-satu. Isi dari kompetensi atau konsentrasi ini apa aja tuh? Siswa nanti mau belajar apa tuh di situ? Iya, betul banget. Mungkin itu masih yang digalauin sama para pemirsa ya, mungkin dari anak-anaknya sendiri atau mungkin wali muridnya kan juga kadang masih ikut ya untuk mengambil keputusan gitu, ikut membantu anaknya juga mengarahkan gitu. Nah, boleh Kadang dijelaskan. wali murid itu mengambil jurusan kadang bingung TKJ atau ke TSM ini kompetensinya apa aja yang didapat siswa, dari kan Iya, masih betul. bingung. Iya, betul. Seperti betul. kita dulu kuliah, kita milih jurusan kadang wes syukur yang ngetren aja gitu. Isinya apa, pembelajaran kita nggak tahu. Iya, Kayak gitu, betul. Mbak Rosi. Oke. Oke, nanti kita jabarkan satu-satu. Oke, silakan. Oke, pertama ya, dari teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, TJKT ini siswa didik diarahkan untuk pemahaman wilayah komputer Mbak Rosi. Komputer, jaringan, dan juga telekomunikasi. Nah, intinya kompetensinya di situ ya. Nah, teknis dari komputer, jaringan, dan telekomunikasi nanti setiap pembelajaran ada wilayahnya untuk pembelajaran komputer. Seperti merakit komputer, spesifikasi komputer, sesuai kebutuhan Mbak Rosi. Oke. Seperti Mbak Rosi mungkin untuk office, komputer untuk spek office apa aja? Monggo, spek office beda sama spek desain. Oh iya. Nah, lain, beda, spek ya. game lain Iya. lagi sesuai kebutuhan. Oke, Nah, gitu. peserta didik harus mampu menganalisa kebutuhan. Pertama itu, kebutuhan barang dari suatu komputer itu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, wilayah ke jaringan. Nah, peserta didik itu nanti di TJKT harus berkompetensi di wilayah jaringan komputer Mbak Rosi. Jadi komputer ini bisa terhubung gimana? Nah, itu pembelajaran teknisnya kayak gitu Mbak Rosi. Oke. Nah, Pak Bara nggak usah masuk ke detail masa pembelajaran kan, nanti Iya. terlalu panjang. Iya, Ya oke. intinya itu. Jadi ada wilayah jaringan. Jaringan komputer bukan hanya komputer aja Mbak Rosi. Seperti kamera, itu CCTV juga terhubung ke komputer nanti ke depan. Oh gitu. Ya CCTV, HP, televisi, internet, ya itu semua terhubung ke jaringan. Oh, masuknya ke bagian jaringan gitu ya Pak ya. Ya, Oke. jaringan yang lokal aja lah, kita bahasnya lokal. Oke. Lokal mungkin di kantor inilah baru sih bisa lihat apa lah itu, ya itu pasti lokal. Belum lagi wilayah interlokal, itu lain lagi. Nanti interlokal kita masuk wilayah nanti ke telekomunikasi Mbak Rosi. Oh gitu. Kalau Nah, telekomunikasi gimana tuh? Jadi komputer itu nanti ke depan kan bukan hanya untuk media kantor, tapi bisa untuk komunikasi. Seperti HP, komunikasi audio, video. Mungkin ada lagi komunikasi apa ya, visual lain-lain. Nah, itu wilayah komunikasi. Nah, di teknis TJKT, nah kita maksimal nanti di wilayah mikrotik Mbak Rosi, di kompetensi kelas 3 saat ini ya. Di UKK kelas 3 itu kompetensi
anak keahlian TKJ di K13 baru sih ya. Kita soalnya kelas 3 masih K13. Oh, masih berarti ada 2 ini ya? Itu kan baru tahun kemarin ya, iya, Umer ya. Iya. Jadi Pak Bram menjelaskan itu. Tapi nanti ke depan kelas 3 di kelas 10 kita konsepnya mungkin ada pembaruan-pembaruan. Oh, tetap ada pembaruan ya, Pak ada ya? Pembaruan. Saat ini masih di istilahnya mikrotik di UKK kelas 3 baru sih. Okay. Mikrotik ini apa Pak Baran? Nanti masalah manajemen jaringan komputer. Nah, seperti orang di kafe ada jualan internet. Nah, itu hubungannya sama mikrotik. Oh, gitu. Nah, mungkin baru sih langganan internet mau dijual-jual ya monggo lah, itu wilayah nanti ke jaringan mikrotik. Oh, gitu. Dibagi-bagi. Oke. Itu yang TKJ baru Oke. sih ya. TKJ ya itu tadi ya. Jadi Oke. mungkin seputar untuk komputer, komputerisasi, kemudian jaringan-jaringan telekomunikasi seperti itu ya Pak ya Betul, berarti. harusnya. Dan juga telekomunikasinya nanti mungkin seperti komunikasi via audio, visual seperti itu Betul. ya Pak ya. Oke. Nah, kita lanjut nih Pak ke kompetensi keahlian yang selanjutnya. Ya, multimedia. Iya, atau multimedia. DKV. DKV ya sekarang Peserta namanya. ya, Oke. istilahnya itu. Jangan bingung dengan istilah. Iya. Kadang kalau hal baru tahun ini semua dituntut harus implementasi kurikulum merdeka kalau nggak salah Oh, dari gitu. Dinas Pendidikan. Nah, Oke. harus lekas mendaftar ke kurikulum merdeka. Jadi namanya udah ganti semua DKV ya. Ya kalau multimedia ada 3 sebenarnya Mbak Rosi. Cuma di SMK Plus Darussalam itu diarahkan ke DKV. Oh gitu. Dari atasan. Oh jadi itu kayak cabangnya Betul. multimedia gitu ya Pak ya. Ada pecah lagi broadcasting ada. Mbak Oh Rosi. gitu, broadcasting juga. Jadi kita nggak usah nyebar kemana-mana ya. Iya, kita fokus ke DKV aja, oke. Betul ya. Di DKV ini ya itu dasarnya dari K13 ini multimedia peserta ya. Multimedia dasar desain komunikasi visual. Nah untuk kompetensinya ya kita nggak jauh beda sama multimedia Mbak Rosi. Nah multimedia ini dasarnya apa Pak Bram? Mulai dari dasar-dasar desain grafis Mbak Rosi. Desain grafis. Nanti ada juga istilahnya ke audio video. Audio video. Ya, Oke. animasi. Animasi juga ya Ada Pak ya. juga. Nah, Oh itu gitu. masuk ke multimedia. Oh gitu, oke. Nanti sama kejuruan dipecah lagi sesuai kurikulum merdeka, sesuai capaian pembelajaran itu Mbak Rosi. Oke. Itu monggo lebih dirampingkan dan itu tadi Pak Bara jelaskan setiap satuan pendidikan materinya bisa beda. Nah kayak gitu di kurikulum merdeka Mbak Rosi. Kalau untuk di SMK Plus Darussalam tadi berarti fokusnya kemana Pak? Ke desain grafis percetakan sama ke animasi video dan audio. Oh gitu, Nah. bikin animasi gitu ya Pak ya berarti? Animasi tapi itu gabungkan sama video Mbak Rosi. Oh, Mungkin kita gitu. membuat profil SMK, tambahi animasi teks gitu aja sementara kayak gitu. Kalau mau animasi ke 3D ya monggo nanti pengembangan lebih lanjut ke arah situ bisa. Oh gitu bisa. Oke. Di SMK itu juga bisa ya Pak ya, di SMK Plus Darussalam untuk Betul. yang lebih lanjutnya itu bisa juga ya. Kayak gitu nggih. Oke, Siap. seru sekali ya sepertinya untuk multimedia ini. Oke. Ada tambah lagi mungkin untuk yang desain komunikasi visual DKV-nya ini? Oke, di DKV ini di SMK Plus Darussalam semua SMK minimal harus ada laboratorium Mbak Rosi. Oh gitu. Laboratorium komputer, laboratorium desain harus ada itu Mbak Rosi. Di SMK Plus Darussalam Betul. ada dong Pak? Ada wajib Ada. itu ya. Nah itu untuk penggunaannya itu apakah juga ada batas kayak seumpama harus ada waktu kelas ini baru bisa masuk ke lab, atau mungkin siswa yang ingin mengembangkan gitu bisa mungkin sewaktu-waktu masuk atau seperti apa Pak? Ya, semua ada jadwal Mbak Rosi ya. Oh di jadwal ya? Nah, nanti kan kita nggak bentor sama mapel normatif Oh, kayak iya. bahasa Indonesia. Semua alur pendidikan di SMK ada struktur jadwal. Oke. Nah, jadwal normatif sama produktif nanti ada diatur. Oke. Nanti seminggu berapa kali untuk produktif, istilah produktif itu praktek itu Mbak Rosi ya. Oh, gitu. Pelajaran kejuruan. Mbak Bra nyebutkan produktif. Produktif. Nah, kayak gitu. Nanti siap kejuruan monggo menggunakan fasilitas lab, teori atau lapangan gunakan di luar monggo. Oh ada lapangan juga Pak? Ada. Gimana tuh Pak maksudnya kok lapangan itu gimana Lapangan teknisnya? ini teknisnya kayak kita ngambil konsep Mbak Rosi ya, seperti kita ngambil video. Nah kita nggak mau nonton ke sekolah, Oke. kita mungkin ambil observasi pohon di mana monggo. Oh gitu. Nah, di tempat wisata monggo, lah itu loh enaknya di DKV. Bisa. Oke, Tapi bisa. sebenarnya kejuruan bebas mengalokasikan wilayah mana. Di Taman Kresek bisa. Boleh gitu ya. Ya. Oke.
Jadi untuk pembelajarannya ada di kelas, ada di laboratorium dan juga di lapangan gitu ya Pak. Oke, seru sekali sepertinya ya jurusan yang satu ini. Oke. Ada tambahan lagi mungkin untuk yang DKV ini? Nah, Atau kita lanjut? itu di samping leluasa itu ya pemakaian sarana prasarana, ya siswa dituntut Mbak Rosi untuk kompetensinya harus bisa mempresentasikan Mbak Rosi. Mempresentasikan produknya gitu ya. Setiap siswa dianjurkan ya. Kadang kondisi siswa kita macam-macam lah, tapi selebihnya yang monggo dikondisikan setiap kejuruan masing-masing. Itu aja Mbak Rosi. Oke, jadi semisal ada produk yang sudah dihasilkan, sudah dibuat gitu, berarti peserta didik ini diharuskan gitu ya Pak untuk bisa menjelaskan apa yang sudah dibuatnya gitu ya. Oke, dipresentasikan ya. Bahasanya Syukur-syukur bisa untuk sarana lomba. Seperti gitu, perwakilan. Monggo siap sekolah nanti kayak gitu Mbak Rosi ke depan. Jadi sekolah juga mewadahi jika ada siswa yang mau ikut lomba-lomba gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Itu tadi untuk jurusan dari desain komunikasi visual yang dulu namanya adalah multimedia nih pemirsa. Jadi berhubungannya nih dengan ini ya, desain, kemudian membuat animasi video seperti itu. Oke, mungkin yang suka pemirsa TV mungkin ada anaknya yang mau ke SMK terus suka desain-desain, kemudian juga suka mungkin ingin membuat animasi, diajari dari dasarnya ya Pak ya. Untuk animasinya dan juga bisa sampai tahap lanjut gitu. Luar biasa sekali. Nah, kita lanjut ke kompetensi keahlian yang ketiga nih Pak. Ada teknik sepeda motor nih, silahkan. Oke, makasih Pak Rosi. Yang ketiga di SMK Plus Darussalam adalah konsentrasi tentang teknik sepeda motor. Nah, apa aja tuh di teknik sepeda motor ini? Apa aja yang di pembelajaran teknik sepeda motor? Nah, ini akan Pak Bara jelaskan. Yang pertama, adik-adik yang hobi masalah perakitan motor, masalah servis sepeda motor, atau istilahnya mengotak-atik kendaraan roda 2. Nah, itu adik-adik bisa memilih jurusan di teknik sepeda motor. Itu. Untuk pembelajarannya ya di teknik sepeda motor ini ya cenderung ke masalah perbaikan servis mesin sepeda motor. Itu berarti ya. Nah, di SMK Plus Darussalam ini ada laboratorium untuk teknik sepeda motor. Ada juga laboratoriumnya. Ada dua. Ada laboratorium bengkel dan laboratorium kelistrikan Mbak Rosi. Ada 2 lab. Gimana itu Pak? Apa bedanya? Ya, di lab mesin sepeda motor ya itu siswa diajarkan untuk apa? Bongkar mesin. Untuk masalah mekanik Mbak Rosi, mungkin pembelajaran bongkar analisa mesin, teknik ban ganti spare part, nah itu di bengkel, di laboratorium bengkel itu Mbak Rosi. Oke, jadi untuk permesinan, kemudian untuk mekaniknya gitu ya Pak. Betul, ya berarti itu di laboratorium bengkel. Kalau yang laboratorium satunya tadi Pak? Yang laboratorium kelistrikan itu siswa diarahkan ke masalah kelistrikan. Nah, kelistrikan itu apa? Di setiap motor itu ada kelistrikan Mbak Rosi. Nah, itu listrik itu dari mana? Dari konversi dari listrik aki dikonversi kemana? Nah, itu ada istilah ECU dan lain-lain. Itu dibahas di laboratorium kelistrikan Mbak Rosi. Oh gitu. Nah, apalagi istilahnya sekarang ada istilahnya injeksi Mbak Rosi ya. Iya. Nah, itu motor-motor sekarang ya Pak ya. Lebih dikenalkan di laboratorium kelistrikan nanti. Oh gitu. Berarti kalau injeksi gitu hubungannya sama di laboratorium kelistrikan gitu ya. Berarti dipelajari lebih di dalamnya di sana gitu ketika praktek ya Pak ya. Betul, ya. Tapi untuk teorinya tetap di kelas atau bisa juga di labnya gitu Pak? Oke Mbak Rosi, untuk teori di SMK Plus dalamnya ada ruang kelas. Oh ada ruang kelasnya. Ruang kelas di lantai 2. Nanti ada profil, monggo nanti bisa dilihat ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Iya. Untuk profilnya itu bisa dicek di mana nih Pak? Mungkin profil ya nanti menyusul aja Mbak Rosi. Oh gitu, menyusul. Oke, nanti kita susulkan ya. Oke, gitu aja. Oke. Nah, mungkin ada tambahan lagi untuk yang kompetensi keahlian teknik sepeda motor ini? Oke Mbak Rosi. Nah, ke depan ya arahan kepala sekolah ya sebenarnya kejuruan itu dituntut untuk bisa mengembangkan bengkel Mbak Rosi. Syukur-syukur bisa ditaruh depan mengembangkan bengkel untuk umum Mbak Rosi. Oh gitu. Jadi siswa diarahkan, dibimbing juga sama produktif menerima perbaikan ringan. Nah, kepala sekolah menganjurkan kayak gitu. Iya, jadi ikut bermanfaat untuk masyarakat juga ya Pak ya. Untuk harga mungkin bisa lebih murah, alhamdulillah Mbak Rosi. Iya betul sekali. Gitu. Jadi
diterima di masyarakat juga untuk SMK-nya. Nah, kita juga ngasih imbal balik gitu ya Pak. Jadi dengan membuka bengkel yang mungkin harganya bisa lebih murah gitu ya. Luar biasa. Itu arahan dari kepala sekolah Mbak Rosi. Iya, luar biasa sekali ini rencananya. Mudah-mudahan bisa ke depan, bisa waktu dekat ini direalisasikan. Ya alhamdulillah. Amin. Gitu Semoga aja. bisa segera terrealisasikan ya. Jadi bisa langsung bermanfaat juga walaupun belum lulus udah bisa terjun ke masyarakat gitu ya. Oke, luar biasa. Mungkin sudah cukup atau bagaimana untuk kompetensi keahliannya dari untuk Pak kompetensi Bara? keahlian untuk 3 jurusan ini ya kurang lebih gambarannya kayak gitu Mbak Rosi. Iya. Ya mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Mbak Rosi, ada kurang jelas di mana? Ini kan saya sebagai orang awam nih ya Pak ya. Betul, oke. Saya dulunya juga bukan SMA gitu. Jadi saya penasaran kalau jurusan-jurusan ini tuh apakah ada kayak klasifikasinya harus untuk perempuan, harus untuk laki-laki saja gitu? Apakah ada sih Pak seperti itu sebenarnya? Oke Mbak Rosi, makasih Mbak Rosi. Mbak Rosi tanya untuk masalah gender ya, jurusan ini harus Iya. ke cowok semua atau cewek semua? Iya, iya. Nah, di zaman sekarang Mbak Rosi ya, istilahnya apa ya, emansipasi manusia. Iya, emansipasi. Nah, setiap jurusan itu bisa dipilih cewek atau cowok Mbak Rosi. Bebas ya Pak ya? Bebas, nggak Kalau apa-apa. kalau mau masuk teknik sepeda motor juga Betul. bisa banget. Cuma gitu. saat ini cenderung dominan cowok Cowok, yang TSM. gitu. Oh, Cenderung gitu. ya. Bukan Oke. berarti nggak boleh cewek, tapi cenderung banyak cowok. Oke Betul, Mbak gitu. Rosi. Kalau untuk TSM itu kebanyakan masih cowok gitu ya Betul, Pak. Mbak Tapi Rosi. kalau ada cewek yang mau masuk juga nggak masalah ya Pak ya. Salah, Mbak Rosi. Soalnya kan biasanya tuh ada yang suka tantangan gitu kan Pak. Betul, Kan? siap. Ya. Nah, gitu. Kalau untuk yang lainnya masih rata ya Pak, cowok sama cewek gitu ya. Imbang, multimedia atau DKV ini imbang cowok cewek. Oke, Bisa gitu. 50-50, TKJ juga sama. Jadi nggak cenderung ke dominan cowok nggak. Oke, Ya. rata ya. Cuma Ya. mungkin di TSM aja yang masih belum ada Betul. gitu ya. Iya betul Mbak Rosi. Oke. Nah, untuk struktur kurikulumnya seperti apa Pak kalau di SMK Plus Darussalam ini? Nah, setiap satuan pendidikan Mbak Rosi ada istilahnya struktur kurikulum ya. Nanti yang mampu ditempuh peserta didik dalam 3 tahun ini apa aja nanti ada Mbak Rosi. Kayak Oke, gitu. Seperti pelajaran normatif itu ada ya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa itu ada. Oh. Sama kewilayahan ada bahasa Jawa, ada seni budaya itu ada Oke. juga. Nah, Jadi tetap pelajarannya juga yang untuk umum itu juga ada ya Pak ya? ada umum. Jadi gak cenderung langsung ke produktif, praktek terus enggak. Nanti ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, dan yang ketiga itu baru kejuruan. Ada 3 muatan di struktur kurikulum Mbak Rosi. Kayak Oke. gitu. Kalau untuk ini yang bikin penasaran ya mungkin ya untuk teknis pembelajarannya nih mungkin awalnya untuk teorinya dulu mungkin di kelas, setelah itu di lapangan atau seperti apa untuk teknis pembelajarannya sendiri Pak? Oke, ya makasih Mbak Rosi. Untuk teknis pembelajaran ya, di SMK Plus Darussalam di kelas 10 atau istilahnya sekarang di kurikulum merdeka fase E Mbak Rosi. Fase E. Nah, ini ada istilah baru ya, fase E, bukan fase E. kelas lagi istilahnya Oh, ya. bukan kelas ya namanya. Fase istilahnya. Nah, mungkin ada banyak yang awam belum tahu ya. Kelas 11, kelas 10 atau kelas 12. Nah, di kelas 10 itu istilahnya fase E. Fase Sedangkan kelas 11, 12 itu fase F Mbak Rosi. Oh, kenapa Kak samain Pak? Nah, istilahnya bukan kelas lagi. Jadi struktur kurikulum di pembelajaran kelas 11 12 itu satu kesatuan Mbak Rosi. Jadi ada kompetensinya nanti dari kelas 11 ya sampai kelas 12. Mungkin anggap aja sampai kelas 12 ada 10 KD, kita asumsikan di K13 ya. Ya. Nah, ada 10 KD ini, nanti 5 di kelas 11 dan 5 di kelas 12, istilahnya kayak gitu. Oh, seperti gambarannya. itu. Jadi kalau nggak tuntas di kelas 11, dilanjutkan lagi di kelas 12. 12. Itu masih dalam satu fase, Mbak Rosi. Oke. Istilahnya sekarang fase. Fase ya, Betul. bukan kelas lagi. Bukan kelas Oke. Jadi tambahan ilmu nih untuk pemirsa. Jadi sekarang mungkin penyebutannya bukan kelas ya pemirsa. Jadi sekarang penyebutannya adalah fase. Fase, Untuk kelas betul. 10 sekarang penyebutannya adalah fase E. E, betul. Untuk kelas 11 dan 12 penyebutannya adalah fase F Ya, gitu ya, betul. Pak ya. Oke. Nah, di fase E ini ya kebanyakan nanti di dasar, Mbak Rosi. Oke. Dasar-dasar teori diarahkan di fase E. Yang fase F cenderung nanti ke wilayah lanjutan. Ya, pengembangan dari prakteknya mungkin lebih detail, banyak gitu. Betul, lebih banyak lah itu. Oke, jadi di kelas 10 itu juga teori juga untuk
prakteknya juga praktek-praktek dasar gitu juga betul, dilakukan betul gitu ya sih. Pak ya. Iya. Mungkin masih pengenalan-pengenalan dulu gitu Betul. ya Pak ya. Iya. Oke. Ada mungkin tambahan untuk teknis pembelajarannya tadi dari Pak Bara? Setiap satuan pendidikan ada konsep selama 1 tahun ya Bapak Ibu Guru ya, Bapak pemirsa. Nah di satuan pendidikan ini nanti ada urutan Mbak Rosi. Urutan. Nanti ada pelajaran yang ada di kelas 10, di kelas 11, 12 nggak ada. Oh Kayak gitu. gitu di struktur kurikulumnya. Nah untuk wilayah detail, nah lebih ke kejuruannya aja Mbak Rosi. Pak Bara mendalami wilayah kejuruan aja. Iya Mbak iya Rosi. boleh. Nah, ya untuk praktek-praktek nanti di fase F ini di kelas 11-12 Mbak Rosi. Nah itu wajib dimatangkan Mbak Rosi. Wajib Setiap dimatangkan. kejuruan. Oke. Nah wajib dimatangkan itu pun jamnya lebih luas. Oh gitu. Lebih luas Mbak Rosi. Nah, mungkin seminggu nanti bisa sampai 30 jam pelajaran bisa untuk kejuruan. Oh gitu. Jadi panjang. Panjang ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi kita praktek itu misalkan jam 9 bisa selesai jam 2. Nah kan nggak mungkin kita teori dari jam 9 sampai jam 2. Apa aja yang diomongkan kan nggak Iya. mungkin. Nah, Boring ya kalau di kelas ya. Kalau project kan lebih enak. Iya lebih seru Nah, mungkin ya. Project mungkin kita per part apa projectnya. Gitu. Mungkin bagi kelompok. Nah itu teknisnya. Oke. Nah di pembelajaran itu kita bisa buat kayak sistem blok permainan bisa Mbak Rosi kayak gitu. Oh gitu. Nah, Dibuat permainan juga gitu ya biar Pak. seru, kelompok bisa menyelesaikan ini nanti baru melanjutkan ke sini. Mungkin guru produktif monggo bisa membuat meriah kayak apa. Oke, Nah, jadi biar pasti nggak bosan. dibuat seru gitu ya, Betul, kayak biar gitu. nggak boring gitu Iya. kan. Soalnya untuk prakteknya sendiri kan butuh waktu yang lama, jadi mungkin untuk mencegah siswa-siswinya boring, pasti gurunya itu punya ide-ide gimana caranya supaya tidak boring Nah, gitu itulah ya. tuntutan di kurikulum merdeka. Oh iya gitu. Guru harus Kreatif. kreatif Mbak Rosi. Iya, luar biasa. Kita jangan bisa menuntut siswa. Nah, siswa suruh kreatif, gurunya cuma nge-share tugas. Iya, Nah, kita nggak boleh, harus dua-duanya. Oke, jadi Kayak dua-duanya gitu. harus aktif gitu ya Pak ya, Betul, harus kreatif oke. semuanya Siap, gitu. Pak Rosi. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu pemirsa mungkin tadi ada yang belum sempat gabung waktu kita menjelaskan alur pendaftarannya Pak, mungkin bisa diingatkan kembali nih untuk jalurnya via offline. Oke, ya. Untuk pendaftaran di SMK Plus Darussalam bisa via offline ya, langsung datang ke SMK Plus Darussalam yang beralamat di Jalan Melati nomor 157 Centong Timur, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren Mbak Rosi. Oke. Langsung aja ke bagian tata usaha atau di ruang TU. Oke, langsung di ruang TU ya. Dan Betul. tadi juga ada tambahan Pak, untuk 100 pendaftar pertama dapat apa Pak? Satu pendaftar pertama free seragam. Oke. Ya seragam ya sekolah kayak gitu. Untuk free yang lainnya nanti monggo bisa japri ke nomor yang Oke, untuk tadi nomor Mbak Rosi iya. sebutkan tadi ke Bu Farida atau langsung ke tata usaha. Oh gitu. Jadi selain untuk 100 pendaftar pertama nih ada free seragam, nanti juga ada free yang lain ya. Jadi bisa Betul. langsung dihubungi di nomor dari Ibu Farida dengan nomor 085 776 728 199 nih pemirsa. Saya ulangi, ada di nomor 085 776 728 199 untuk informasi mengenai PPDB dari SMK Plus Darussalam ini. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai kompetensi keahlian, kemudian struktur kurikulum, kemudian juga teknis pembelajarannya ya Pak dari SMK Plus Darussalam. Nah mungkin bisa dijelaskan nih untuk mungkin fasilitasnya dulu nih Pak. Fasilitasnya yang didapatkan kalau sekolah di SMK Plus Darussalam ini apa aja sih gitu? Oke, Silakan. terima kasih Mbak Rosi. Nah untuk fasilitas pertama, nah ini Pak Bara cuma mengutarakan lewat lesan dulu ya. Di SMK Plus Darussalam ini lumayan luas Mbak Rosi. Jadi ada di yayasan ini ada SMP dan SMK. Oh gitu. Nah, gedungnya terpisah sama lapangan. Lapangannya di tengah-tengah gitu ya Pak ya? Tengah-tengah gitu Mbak Rosi. Nah di ujung lapangan nanti ada miniatur Ka'bah Mbak Rosi. Ada miniatur Ka'bah ya. Gitu dulu zaman dulu untuk biasanya untuk latihan manasik. Oh Kayak gitu. gitu ya. Oke. Nah di samping itu ada juga fasilitas di SMK Plus Darussalam itu apa? Di laboratorium itu Mbak Rosi. Laboratoriumnya Laboratorium ada apa bisa. aja nih Pak?
Pertama ada laboratorium komputer, Komputer. TKJ sendiri, multimedia sendiri Mbak Rosi. Oh, jadi pisah ya, Pisah, nggak perlu satu-satu. khawatir gitu ya. Betul, nanti Oke. nggak rebutan lab. Iya, betul. Oke, ada lagi dari bengkel TBSM. Ada 2 bengkel ya, bengkel umum mesin sama bengkel kelistrikan. Oke. Nah, itu. Untuk labnya ada itu aja atau mungkin ada lab lain gitu? Ada lagi untuk aula, ruang aula Mbak Rosi. Ada, Oke, aula. ada 2 aula. Sama perpustakaan ada juga Mbak Rosi. Oke, ini Perpustakaan. sangat penting ya Pak ya untuk perpustakaan. Ya, perpustakaan ada ruang sarpras, sarana prasarana, ada UKS Mbak Rosi yang umum ya. Iya, Ya, ini UKS untuk tempat istirahat atau orang siswa sakit. Nah, itu ya. Ada ruang tata usaha yang tadi untuk kantor. iya untuk tentunya Ya. ini juga penting ya untuk tata usaha ini Pak. Betul, ada ruang guru, ada juga baru yang di lantai 2 untuk proses pembelajaran teori Mbak Rosi. Oh gitu. Nah, di kelasnya kita di lantai 2. Ya, di lantai bawah itu ya untuk administrasi guru-guru. Nah, sementara itu Mbak Rosi. Oke. Dulu SMK Plus Darussalam dapat juga bantuan SMK Mini Mbak Rosi. SMK Mini itu SMK apa? Mini bantuan dari provinsi. Ya, tentang apa Pak Bara? Untuk membudayakan masalah jahit tata busana. Oh gitu. Ada mesin jahit banyak Mbak Rosi di sana. Nanti ke depan mungkin kalau untuk ekstrakurikuler bisa. Oke. Nah, itu. Nah mungkin bisa di-spill nih kalau gitu mumpung kita lagi membahas tentang ekstrakurikuler. Nah Betul. ekstrakurikulernya yang ada di SMK Plus Darussalam ini apa aja sih Pak? Ya, yang umum ya Mbak Rosi, yang umum itu pramuka, kepramukaan itu umum. Pramuka ya. Betul. Sama kita setiap Jumat sore biasanya ada tapak suci, ya karate. Oh karate. Nah, itu ada juga. Oke. Itu peminatnya bukan dari SMK, dari SMP ada. Jadi istilahnya umum Mbak Rosi. Oh Kita gitu. bisa merekrut atau yang mau bergabung, yang mau latihan istilahnya tapak suci, monggo bisa menghubungi di yayasan Oh SMK Plus gitu. Darussalam. Jadi bisa menghubungi dulu ya kalau mau Betul. join tetap harus Ya. menghubungi SMK Plus Pasti, Darussalam kayak dulu. gitu, Mbak Desi. Tapi itu terbuka untuk umum ya Pak. Jadi bisa umum juga. dari Samping untuk masyarakat SMK atau SMP bisa juga untuk umum boleh ya Pak Betul, ya. boleh. Waduh luar biasa. Ya. Oke. Tapak sucinya ya, Ya. untuk yang umum. Ada lagi Pak mungkin ekstrakurikulernya? ekstrakurikuler sementara masih 2 itu Mbak Rosi. Oke. Ya, untuk apa istilahnya eksplorasi alam kita nggak usah sebutkan, itu kadang situasional, nggak monoton, tiap tahun ada. Oh gitu. Nah, nanti kesiswaan nanti kalau mau kita eksplorasi ke gunung apa, nah itu bisa juga, tapi itu nggak masuk wilayah Ekstrakurikuler. ekstrakurikuler, Oh betul. gitu. Tapi mungkin ada yang tertarik nih Pak, mungkin bisa dijelaskan juga gitu. Walaupun nggak setiap tahun dibuka ya, tapi mungkin ada yang tertarik. Wah eksplorasi alam nih apa? Mungkin ada yang suka mendaki gitu, mungkin bisa Ya, dijelaskan dulu betul. kali ya. Oke, salah satunya itu untuk peserta didik yang suka Mbak Rosi, suka atau berminat wilayah alam. Nah itu bisa diakomodasi Mbak Rosi. Oh konsepnya gimana? Ya seperti tahun kemarin deket-deketan Mbak Rosi di Gunung Klotok kemah, Oke. mungkin persami di sana kayak gitu. Tapi itu nggak semua siswa ikut Mbak Rosi. Soalnya kondisi siswa kan macam-macam. Iya Itu betul. pun nggak memaksa. Ada yang hobi, ada yang enggak. Iya betul sekali Pak. Kalau mendaki itu Seperti- agak berat ya. Betul. Nah, yang umum ya pramuka itu yang wajib. Oh, Yang wajib, pramuka. wajib ya Pak ya. Ya betul. Soalnya Itu diwajibkan untuk semua siswa atau? semua siswa Oh gitu. wajib pramuka. Jadi pramukanya wajib ya. Untuk selama 3 tahun atau cuma tahun pertama atau seperti apa kalau pramukanya? Ya di 2 tahun pertama baru sih. Oh, 2 tahun pertama tahun wajibnya pertama, ya. gitu. Ya, Oke. nanti di kelas 2 nanti harusnya ada jadi pembina Oh di adik gitu. kelas 10. Nah, Oh jadi seru juga ya Betul. kalau ini. Nah kalau biasanya kalau kegiatan umum dari pramukanya sendiri ini apa sih Pak? Apa aja mungkin kemahnya biasanya gitu? kemah persami. Persami. Ya, itu ya kita bakti sosial. Oh ikut Kayak gitu. bakti sosial juga ya Pak ya? Dulu ada agenda bakti sosial. Mungkin kita mendekati bulan Ramadan, ya panitia-panitia atau siswa nanti bisa dilibatkan untuk Oh, membagikan gitu. zakat. Di samping OSIS kan mungkin terbatas Mbak Rosi ya. Oh, iya, Yang kalau OSIS dikerjakan terbatas. siapa dari kesiswaan, dari kepramukaan, dan bisa dilibatkan Mbak Rosi. Oke, Kayak gitu. jadi bisa misalkan di daerah mungkin di daerah dari SMK Plus Darussalam di daerah Bawang gitu ada kegiatan sosial gitu mungkin bisa juga menghubungi ke SMK Plus Darussalam ya. Betul, Misalkan betul,
membutuhkan bantuan dari tim pramukanya atau seperti apa gitu ya Pak ya? Bisa Mbak Rosy, kayak gitu. Untuk persaminya itu setiap apa Pak? Atau apakah terjadwal setiap minggu atau setiap bulan atau Biasanya setiap ajaran menjelang liburan biasanya Mbak Rosy. Oh gitu, menjelang atau liburan. berganti ajaran baru biasanya kayak gitu. Oke. Nggak monoton tiap minggu nggak Mbak Rosy. Nanti kerepotan panitianya, iya juga akomodasi anggaran dan lain-lain lah itu ya. Iya, jadi setiap akan menjelang libur gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk tapak sucinya tadi setiap hari apa Pak? Hari Jumat. Ya, Jumat malam biasanya. Oh, Jumat malam aja ya berarti. Ya, satu minggu sekali. Oke. Dan itu tadi pemirsa ekstrakurikulernya ada 2 yang utama, ada pramuka dengan kegiatan, salah satu kegiatannya adalah persami dan juga mungkin ada bakti sosial juga di pramukannya, kemudian ada juga tapak suci yang juga dibuka untuk umum gitu. Jadi untuk yang di luar SMK Plus Darussalam dan juga SMP-nya itu untuk umum juga bisa mendaftar ikut latihan tapak suci bersama dengan SMK Plus Darussalam gitu. Betul, Oke. Nah mungkin kalau dari SMK Plus Darussalam ini tadi kan sudah banyak sekali ya hal-hal yang menarik. Nah sebenarnya untuk program unggulannya sendiri Pak, yang diunggulkan dari SMK Plus Darussalam ini program apa sih? Program unggulan yaitu setiap kompetensi sendiri-sendiri Mbak Rosy. Oh gitu. Nah setiap kompetensi itu ya wajib minimal siswa harus memahami kompetensinya. Ya unggulannya itu Mbak Rosy. Jangan hanya pembelajaran aja selama 3 tahun, tapi dia harus memahami teknis dari setiap jurusan masing-masing Mbak Rosy. Nah unggulannya itu. Makanya dari setiap jurusan, nah itu Pak Bara nggak membandingkan jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3. Jurusan 3 itu semua bisa berkompetensi di masyarakat. Nah semua tiga-tiganya ini ya program unggulan Pak Bara nilai gitu. Soalnya apa? Ya nanti setiap jurusan mempunyai kompetensi yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Oke, jadi keunggulannya tetap masing-masing ya, semuanya jurusan, punya keunggulan masing-masing. Masalah SMKK istilahnya gini Mbak Rosy, sekolah menengah kejuruan. Jadi siswa ditonjolkan wilayah praktek. Nah dia lulus SMK wajib bisa kompetensi wilayah apa? Prakteknya. Seperti mungkin multimedia untuk syuting, dia harus bisa terjun langsung. Mengoperasikannya gimana? Nah itulah unggulannya kayak gitu Mbak Rosy. Oke, jadi langsung bisa terjun ke prakteknya gitu ya. Betul, kalau ya. Setelah dari SMK ini. Ya, dan apalagi kalau di SMK Plus Darussalam ini kan untuk di fase E-nya ini kita ajari dari dasar, benar-benar dari dasarnya. Betul, gitu ya Pak. Dasar kompetensinya. Iya, luar biasa. Terus kemudian untuk fase F-nya akan di tahap lanjut. Betul, gitu ya. Dimatangkan di kompetensinya. Iya, dimatangkan di kompetensinya untuk di fase F-nya nih. Nah, jadi jangan ragu untuk gabung nih di SMK Plus Darussalam karena ada 3 kompetensi keahlian. Yang pertama ada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, atau yang dulu biasa disebut, mungkin ada pemirsa yang baru gabung gitu ya. Nah, ini tadi nama teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ini dulu namanya adalah dikenalnya dengan teknik komputer dan jaringan gitu. Ya, TKJ gitu ya. Mungkin masyarakat lebih mengenalnya TKJ gitu ya. Kalau SMK TKJ gitu. Nah, itu tadi namanya ganti nih, udah jadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian jurusan yang kedua ada desain komunikasi visual. Nah, ini dulunya namanya adalah multimedia. Nah, mungkin ada pemirsa yang belum tahu juga. Nah, jadi mempelajari tentang desain diajari dari dasar ya Pak mendesainnya, kemudian membuat animasi visual juga. Itu bentuknya video ya Pak ya? Ya, video dan audio. Oh, video dan audio untuk visualnya gitu. Nah, mungkin ada yang suka, pemirsa di rumah ada yang anaknya suka mungkin membuat animasi-animasi. Nah, bisa langsung gabung ke SMK Plus Darussalam nih, karena tenang aja pasti akan diajari dari dasarnya hingga tingkat lanjut gitu. Oke, nah untuk yang jurusan yang ketiga ini adalah teknik sepeda motor ini. Nah, ini mungkin ada yang di rumah anaknya suka mengutak-ngutik sepeda motor gitu ya Pak ya. Nanti bisa diarahkan kalau di jurusan teknik sepeda motor ini tadi apa Pak untuk ini ya, servis gitu ya, lebih ke servis gitu ya. Jadi siswa didalami atau pendalaman masalah teknisnya ya. Teknisnya. Jadi komponen apa aja yang di sepeda motor, perbaikan perakitan dan lain-lain lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi biar enggak asal dicopot gitu ya Pak, biar kenal juga. Oh, ini bagian ini seperti itu. Apalagi ya. Ada lagi yang terbaru Mbak Rosy. Oke, apa tuh Pak? Harusnya itu istilahnya konversi ke listrik.
Konversi ke listrik ini ke apa depan tuh? aku masih mau mengajukan ke kepala sekolah, ya kompetensinya mungkin ditambahkan ke istilahnya konversi. Konversi. Ya kan sekarang udah musim kan motor listrik. Iya betul betul. Nanti Baru-baru konversi ya. biaya dari konvensional bensin ke listrik. Nanti kayak gitu, ke depannya kayak gitu Mbak Rosi. Oke, jadi sudah ada rencana nih. Jadi siapa tahu segera di ACC gitu ya Pak ya. Ya, Jadi mudah-mudahan. bisa segera dilakukan di SMK Plus betul, Darussalam ya. gitu. Nah, jadi mungkin ada yang penasaran mungkin tentang sepeda motor, mungkin gimana sih kok konversi ke listrik juga gitu. Nah, bisa langsung mungkin nanti ketika Anda masuk udah pas ini ya Pak, sudah bisa diberlakukan gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Kayak gitu Mbak Rosi. Iya, semoga bisa segera terrealisasi Ya. semuanya ya. Di umumnya sebenarnya udah banyak sih konversi kit, banyak. Oh, Mbak gitu, Rosi. Ya, oke. tinggal kita penerapan teknis kejuruan Iya. mengarahkan prakteknya. Kita beli motornya, berarti udah umum Mbak Rosi, udah dijual bebas sekarang. Iya. Tinggal teknisnya siswa, konversi ke listrik motor beat gimana, perlu bracket apa aja. Nah itu kan harus dipelajari teknisnya. Iya. Nah, oke kita beli konversinya, udah banyak umum Mbak Rosi. Oke. Nah, itu mungkin ke depan SMK saling bersaing. Ke depan kayak gitu kompetensinya Mbak Rosi tentang Oke. sepeda motor. Oke, gitu, dan oke. kedepannya SMK akan bersaing dan SMK Plus Darussalam juga sudah siap ya, Ya, harus siap, harus iya, siap, ya. sudah siap untuk ikut bersaing nih Ya. dengan SMK lainnya. Jadi nggak akan kalah pastinya. Tuh, tenang yang aja. menarik yaitu konversi itu ke depan. Iya, Ya. menarik sekali ya. Ini baru ya Pak Betul, ya. ya. Oke. Kayak gitu, Mbak Rosi. Nah mungkin bisa disampaikan nggak sedikit aja mungkin prestasi-prestasi nih dari SMK Plus Darussalam, mungkin pasti banyak yang tertarik nih kalau tahu prestasi-prestasinya gitu Pak mungkin. Oke, ya mungkin Pak Bara nggak begitu apa detail ya. Yang Pak Bara ingat ya mungkin kita pernah mendapatkan piala-piala Mbak Rosi. Ada banyak di ruang guru. Oke, Ruang terpampang guru. gitu ya Betul, Pak ya. Ada yang terbaru kita lomba karate Mbak Rosi. Oh karate. Ya, dapat juara 3 dari perwakilan itu tadi. Tapak Suci Tapak tadi. Suci, Betul. oke. Ada alumni yang tahun kemarin. Luar biasa. Ya, itu, Mbak Jadi salah satunya itu ya Pak ya, dapat juara 3 ya. Betul, Oke, ya. luar biasa loh Dan itu. lomba-lomba ya sering ikuti ya, kita dari multimedia ada juara harapan, masalah desain, masalah pengambilan gambar, teknik-teknik itu baru sih. Iya. Ada juga itu. Oke, luar biasa. Sebenarnya banyak tapi nggak bisa di-spill di sini ya. Jadi Betul. mungkin kalau mau tahu bisa coba langsung telepon tadi ke atau SMS atau mungkin WhatsApp ya ke nomor dari Bu Farida nih. Mungkin nanti bisa dapat juga brosurnya mungkin ya Pak ya, Ya, brosur betul. PPDB-nya bisa Bisa, ya, juga. ya. Mungkin minta difotokan atau mungkin bisa datang ke SMK Plus Darussalam. Nah, untuk nomor dari Bu Farida untuk informasi PPDB-nya bisa dihubungi di nomor 085 776 728 199 nih pemirsa. Oke. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai PPDB dari SMK Plus Darussalam Kediri. Mungkin ada statement closing Pak untuk pemirsa Doho TV semuanya gitu. Silakan. Oke. Terima kasih peserta Bu Rosi, Mbak Rosi. Nah, untuk peserta didik baru ya mohon segera mendaftar di SMK Plus Darussalam ya. Ini pendaftaran masih dibuka untuk umum Mbak Rosi. Oke. Nah, kita berharap adik-adik alumni SMP, MTS yang mau bergabung ke SMK Plus Darussalam ya lekas segera mendaftarkan. Itu aja Mbak Rosi. Oke, bisa langsung segera mendaftar dengan cara offline ya Pak ya. Ya, Jadi offline. sementara offline dulu Betul. bisa datang ke SMK Plus Darussalam atau menghubungi nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Atau mungkin mau saya ulang satu kali lagi ya. Bisa langsung dicatat nih 085 776 728 199. Informasi PPDB-nya bisa didapatkan di sana, bisa tanya-tanya dulu mungkin. Untuk lokasinya juga mungkin misal ada yang belum tahu bisa juga minta Sherlock ya Pak ya. Betul Mbak Rosi. Oke. Oh ya, nah. ada tambahan Mbak Oke, Rosi, silakan. ya. Mungkin bisa lihat-lihat ke sana untuk calon peserta didik baru nggak apa-apa. Oh, boleh. Main-main ke sana lihat, oh sekolahnya kayak apa sih? Mungkin ada yang belum tahu Mbak Rosi. Iya, betul. Soalnya kan di wilayah timur Kota Kediri, Iya. di pojokan lah istilahnya. Monggo kalau mau main-main ke sana lihat
fasilitasnya kayak apa sih SMK Plus Darussalam, sekolahnya kayak apa sih, nggak apa-apa lihat dulu. Oh, boleh ya. Nggak apa-apa, masuk Sangat terbuka aja, nggak lebar apa-apa. gitu ya. Terbuka lebar kayak gitu. Nanti tinggal bisa bilang satpam aja, Pak, boleh nggak mau lihat-lihat gitu ya nggak apa-apa. sekolahnya. Welcome sekali. Welcome sekali. Oke, itu tadi ya pemirsa pembahasan kita mengenai PPDB SMK Plus Darussalam Kediri. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda karena pendaftarannya sudah dibuka, dan mungkin nanti untuk penutupannya bisa diinformasikan lebih lanjut juga gitu. Nah, tapi mumpung kuotanya masih ada nih, bisa langsung segera didaftarkan ya pemirsa. Oke, Jangan ditunda-tunda, langsung aja didaftarkan sekarang ya. Oke, itu tadi program kita Pintar Sekolah untuk edisi kali ini bersama SMK Plus Darussalam. Saya Talia Rossi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa segera daftar di SMK Plus Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.